Lanjut dengan gerak lurus berubah beraturan. Mengenai gerak lurus berubah beraturan, yang paling penting di sini adalah istilah percepatan. Karena waktu kita bicara gerak lurus berubah beraturan, artinya kecepatannya berubah. Nah, kalau misalnya satu benda kecepatannya diubah, 1 detiknya diubah 2 meter per detik. Kemudian detik kedua pasti sekarang menjadi 4 meter per detik. Nah, detik ketiga menjadi 6 meter per detik. Jadi kalau kita katakan satu benda kecepatannya berubah tiap detiknya 2 meter per detik, itu artinya benda itu dipercepat dengan 2 meter per detik kuadrat. Jadi ketika kita katakan satu benda dipercepat dengan 2 meter per detik kuadrat, ini berarti 2 meter per detik tiap detik. Nah, artinya setiap detik benda bertambah kecepatannya 2 meter per detik. Gitu. Anggap satu benda mula-mula sudah bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Mula-mula sudah bergerak dengan 10 meter per detik, kemudian dipercepat dengan 2 meter per detik kuadrat. Jadi bayangan kita 1 detik nambah kecepatannya 2. Betul nggak? Kalau misalnya dalam waktu 3 detik, berapa kecepatan sekarang? Berapa? 16. Kenapa 16? Karena kecepatannya 1 detik bertambah 2. Kalau 3 detik bertambahnya 6. Jadi karena mula-mula dia punya 10, maka sekarang kecepatannya menjadi 16. Nah, seperti itu. Sekarang kalau misalnya gini. Kalau mula-mula misalnya dia percepat, mula-mula dia punya kecepatan 3 meter per detik. Dipercepat dengan 5 meter per detik kuadrat. Dalam waktu 2 detik berapa kecepatan dia sekarang? Berapa? 13. Pasti anak-anak siswa ini gampang sekali, dia bisa langsung tahu jawabannya. Mula-mula nggak tahu kecepatannya. Sekarang 20 meter per detik. Dia dipercepat dengan 3 meter per detik selama misalnya per detik kuadrat gitu. Kalau saya taruh angka ini pasti ini langsung dapat. Betul nggak? Iya nggak? Siswa ngelihat ini kan udah tahu jadi konsepnya, ya kan? Jadi jangan pakai rumus V sama dengan V0 tambah AT dulu gitu. Tapi kalau lihat ini saya taruh berapa juga Bapak, pasti siswa udah nebak. Ini kalau 4 detik berapa? 8. Iya kan 8. Karena apa? Logika anak-anak akan apa? Nah, 1 detik nambahnya 3 kan kecepatan. Berarti 4 detik nambahnya 12. Itu nambahnya. Nah, sekarang 20, berarti sebelumnya berapa? 8. Nah, ini. Ya. Jadi berapapun kalau angkanya bisa saya gini ya. Kalau misalnya ininya 50 meter per detik. Ini nggak tahu. Percepat 10 meter per detik kuadrat. Dalam waktu berapa? Berapa aja tahu, udah gampang kan? Betul nggak? Saya mau tahu taruh berapa juga udah gampang. Kalau 3 detik berapa? 20 kan? Ya nggak? Anak enak kan belajarnya. Jadi lebih gampang gitu loh. Dia memahami sesuatu, memahami konsep fisikanya lebih gampang pakai ini. Ini ada benda. Mula-mula 10 meter per detik. Setelah itu dipercepat menjadi 30 meter per detik. Oke. Bayangan kita udah ngelihat, oh, nambahnya 20, betul nggak? Nambahnya. Kalau dia dipercepat dengan 5 meter per detik kuadrat, berapa detik dia? 4. Langsung tahu kan? Ya nggak? Jadi mau ditanya waktunya, mau ditanya percepatannya, mau tanya kecepatan awal, mau tanya kecepatan akhir, nggak ada bedanya. Nah, sekarang kalau misalnya ini ditanya, tanyanya percepatan, coba sekarang. Mula-mula dia 2 meter per detik. Setelah itu menjadi 12 meter per detik. Nah, dari sini udah ngitung kan? 10, betul nggak? Kalau waktunya 5 detik, percepatannya berapa? Nah, langsung tahu. Jadi berapapun kecepatannya, percepatan atau apa yang ditanya gampang. Nah, sekarang kita pakai variabel. Ada benda bergerak dengan kecepatan awal S meter per detik. Kecepatan awal.
Kemudian dia dipercepat dengan V meter per detik kuadrat. Nah, sekarang misalnya berapa kecepatan sekarang kalau misalnya waktunya itu A detik. Nah, kecepatannya berapa sekarang? Nah, V meter per detik kuadrat artinya apa? 1 detik nambah kecepatannya V nambahnya. 2 detik 2V, 3 detik 3V. A detik AV itu nambahnya AV nambahnya. Tapi mula-mula dia punya S tambah AV. Nah, gitu. Ya, jadi kita dari logika itu bisa ini. Nah, sekarang baru pakai yang simbol yang biasa kita pakai. V0. Nah, ini T detik. Coba kita lihat. A meter per detik kuadrat artinya apa? 1 detik kecepatannya nambah apa? A. 2 detik 2A, 3 detik 3A, T detik apa? TA. Mula-mula itu nambahnya TA kan? Atau AT. Mula-mula dia punya V0. Jadi sekarang berapa kecepatan? V0 tambah AT. Dapat rumus gitu loh. Nah, jadi kita ngajarin anak itu dari konsep, logika, nanti masuk terakhir ke rumus. Dan rumus ini nggak akan kita pakai. Nah, sekarang kita lihat. Ada benda dilempar ke atas. Dengan kecepatan awal 30 meter per detik. Nah, benda ini, kalau benda dilempar ke atas, dia akan diperlambat oleh gravitasi. Gravitasi memperlambat dengan, katakan ambil 10 meter per detik kuadrat. Kalau dia tingginya, misal pertanyaannya adalah berapa tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru itu? Berarti tinggi maksimum ini kecepatan di sini berapa? 0. Jadi setelah berapa detik benda itu mencapai tinggi maksimum? 3 detik. 3 detik. Jadi kita bisa langsung tahu 3 detik. Karena apa? Kecepatan awalnya 30 meter per detik, 1 detik diambilin 10. Jadi 1 detik diambil 10, ambil 10, akhirnya setelah 3 detik dia mencapai titik tertinggi. Nah, kalau misalnya benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal V0 diperlambat dengan G meter per detik kuadrat. Nah, dia mencapai titik tertinggi dalam waktu berapa? Ya, sekarang logikanya aja. Dia punya V0. 1 detik diambilin G, 1 detik diambil G, 2 detik 2G, 3 detik 3G. Dia punya V0, maka habis dalam waktu V0 dibagi G. Jadi T-nya adalah V0 dibagi G. Nah, jadi ini kita lihat ya, mau gerakan ke mendatar, mau gerakan vertikal itu sama aja. Gak ada masalah dalam hal ini. Nanti juga gerak melingkar itu sama aja. Ada benda dilempar ke atas dalam bentuk sudut. Nah, benda ini bisa berbentuk parabola lintasannya karena dia mempunyai 2 komponen kecepatan. Artinya ada kecepatan yang vertikal, ada kecepatan horizontal. Kecepatan horizontal yang bawa dia ke sana, kecepatan vertikal yang membawa dia ke atas. Nah, kecepatan yang arah vertikal ada yang gangguin, gravitasi. Jadi sedangkan yang arah horizontal nggak ada yang ganggu, ya. Jadi yang di sini kecepatan vertikal misalnya dia 40 meter per detik. Nah, kemudian ada kecepatan horizontal 30 meter per detik. Pertanyaannya adalah berapa titik tertinggi dari peluru ini, titik tertingginya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Benda ini mempunyai kecepatan awal 40 meter per detik arah vertikal. Dia diganggu sama gravitasi. Akhirnya kecepatannya makin kurang. Nah, di titik tertinggi ini kecepatannya habis ke arah vertikalnya 0. Tapi dia hanya ada arah horizontal. Arah horizontal nggak ada yang gangguin. Jadi dia tetap selalu 30 terus. Nah, tapi di arah vertikalnya habis. Nah, sekarang mula-mula dia punya 40 arah vertikal. Lalu menjadi 0. Berarti dia mencapai titik tertinggi setelah berapa detik? 4 detik. Jadi waktu T titik tertinggi adalah 4 detik. Nah, sekarang waktunya 4 detik. Sekarang kita misalnya mau hitung jarak X-nya. Jarak lintasannya. Sekarang benda yang mendatar tidak ada yang ganggu. Tidak ada yang ganggu, kecepatan awalnya berapa?
30 meter per detik, dia seterusnya 30 meter per detik. 4 detik berapa jaraknya? 120. Nah, jadi X-nya 120. Nah, kalau ditanya jarak terjauhnya berapa? 240 meter. Nah, sekarang berapa tinggi ini? Gitu kan? Nah, sekarang kita masuk ke arah menghitung jarak. Menghitung jarak kalau bendanya dipercepat atau diperlambat. Nah, berapa ketinggian maksimum atau mungkin jarak yang ditempuh dari suatu benda yang bergerak lurus berubah beraturan. Nah, kita masuk ke sana dulu. Menghitung, kita nggak mau pakai rumus Y sama dengan V0 YT min setengah GT kuadrat, nggak mau pakai rumus S sama dengan V0 T tambah setengah T kuadrat gitu. Pokoknya kita usahakan nggak ada rumus kan. Nah, gimana caranya supaya ini bisa jadi gitu. Oke, sekarang kita lihat, pakai logikanya dulu. Kalau benda bergerak dengan 2 meter per detik. Kalau dia bergerak dengan 2 meter per detik terus, dalam waktu misalnya ambil 2 detik, berapa jarak yang ditempuh dia? 4. Kalau dia bergerak dengan 4 meter per detik, terus dalam 2 detik, berapa jarak yang ditempuh? 8. Nah, itu kalau 2 meter per detik terus 4 meter, kalau 4 meter per detik terus 8 meter. Nah, sekarang kalau dia bergerak awalnya 2, setelah itu dipercepat menjadi 4. Nah, selama 2 detik. Jarak yang ditempuh itu pasti antara 4 dan 8, betul nggak? Nggak mungkin 4, kalau 4 itu kan kalau 2 terus. Dan nggak mungkin 8, karena 8 itu kalau 4 terus, betul nggak? Jadi jaraknya itu antara 4 meter dan 8 meter jaraknya. Tapi kita nggak tahu di mana, betul nggak? Posisinya nggak tahu. Pokoknya kita cuma tahu bahwa jaraknya itu antara 4 meter dan 8 meter. Nah, sekarang kalau kita lihat, bendanya mula-mula bergerak dengan 2 meter per detik. Sebentar aja sini, sebentar. Tiba-tiba dalam waktu sebentar tahu-tahu jadi 4. Nah, kemudian sisa waktunya ini 2 detik. Jadi awalnya 2 meter per detik dipercepat dalam waktu singkat, tak langsung jadi 4, terus dia jalan terus. Jaraknya yang ditempuh itu, kalau ditanya, kalau suruh milih, kira-kira 4,2 meter atau milih 7,8 meter? Berapa? Pasti pilih 7,8 dong, betul nggak? Karena kan dipercepatnya apa? Sebentar, yang 2-nya, betul nggak? 2, kemudian dia terus, ya. 2-nya banyak, terus menjelang ini, terakhir ini, dia menjadi 4 gitu. Ini 2. Nah, waktunya juga 2 detik dari sini ke sini. Kira-kira mau pilih 4,2 atau pilih 7,8? Pilih, ya enggak? Nah, tapi yang kita tahu bahwa jaraknya pasti antara 4 dan 8. Betul, itu kan? Ya, kalau banyakkan 2 meter per detiknya, jaraknya lebih dekat ke 4. Kalau kebanyakan 4 meter per detik, jaraknya dekat ke 8. Itu paham ya? Semua. Nah, sekarang kalau dianya itu naiknya secara teratur, teratur naiknya, makanya gerak lurus berubah beraturan. Jadi berubahnya beraturan kecepatannya. Dari 2, 2,1, 2,2, 2,3. Jarak yang ditempuh, kalau ini 2 meter per detik, pas 2 detik, dia jadi 4 meter per detik. Ini naiknya teratur. 2,1, 2,2, 2, teratur sekali. Tadi kalau banyakkan 2-nya, lebih dekat ke 4, betul nggak? Banyakkan 4-nya lebih dekat ke 8. Kalau teratur, tengah-tengahnya, betul nggak? Tengah-tengah 4 dan 8, udah pasti dong, betul nggak? Jadi jaraknya adalah tengah-tengah 4 dan 8. Berapa? Bagi 2 kan? Jadi berapa? 6. Oke. Ya, jelas ini konsepnya dulu. Jadi konsepnya ada di sini, gerak lurus berubah beraturan. Berubahnya beraturan. Itu kuncinya. Kalau nggak beraturan, kita nggak tahu jaraknya. Tapi karena berubah beraturan, kita tahu jaraknya pasti di tengah. Nah, oke. Sekarang gimana cara ngerjain soalnya? Oke, kita lihat ya. Misalnya benda ini bergerak dengan 3 meter per detik. Dipercepat menjadi 5 meter per detik.
dalam waktu katakan 2 detik. Sekarang S-nya kita lihat. Kalau dengan 3 meter per detik terus 2 detik berapa? 6. Kalau dengan 5 meter per detik terus 2 detik berapa? 10. Nah, kuncinya di sini lagi. Karena dia bergerak lurus berubah beraturan. Nah, kuncinya di sini ini nggak boleh di ini. Karena dia bergerak lurus berubah, maka jaraknya itu antara berapa? 6 dan 10 tengah-tengahnya. 6 tambah 10 bagi berapa? 8. Nah, sekarang coba kita lihat. Sekarang ngerjain soal ini udah jadi gampang. Kalau bendanya itu mula-mula 0, kemudian dipercepat menjadi 10 meter per detik dalam waktu 5 detik, berapa jarak yang ditempuh? Nah, kalau 0 terus ya 0, betul nggak? Kalau 10 terus berapa? 50, betul nggak? Kan 5 detik, betul nggak? Ya, berarti karena dia apa? Bergerak lurus berubah beraturan, jaraknya itu antara 0 dan 50, berapa? 25. Nah, oke. Ya, sekarang kita lihat. Sekarang kalau misalnya, coba kita bandingkan, kita ngerjain, misalnya ini soalnya 3 meter per detik menjadi, katakan, ambil 6 meter per detik dalam waktu misalnya 5 detik, misal 4 detik lah. Nah, pertanyaannya dulu, jaraknya berapa? Antara berapa? Antara 12 dan 24. Kenapa? Berapa? Antara 12 dan berarti 18 meter gitu ya. 12 tambah 24 bagi 2. 18 meter. Nah, sekarang ada yang bilang gini, Pak, kalau begini aja gimana? 3 tambah 9 tambah 6, 9 bagi 2, setengahnya. Nah, kali 4 sama aja, lain konsepnya. Nah, kalau hasilnya sama, tapi konsepnya lain. Kalau itu kita merata-ratakan kecepatan. Jadi rata-rata kecepatan langsung dikaliin waktunya. Itu bukan gerak lurus berubah beraturan. Jadi jangan sampai secara konsep salah gitu loh. Nah, ini secara konsep harus benar. Nah, konsep yang tadi saya jelaskan ini benar secara konsep. Jadi tolong jangan diubah mau cepat kecepatannya di rata-rata gitu. Kayak yang atas 0 sama 10 rata-ratanya 5, 5 kali 5 25. Betul, tapi caranya konseptualnya secara konsep itu salah gitu. Nah, jadi kita perlu tekankan karena dia bergerak lurus berubah beraturan, maka jarak yang tempuh itu tengah-tengah dari 12 dan 24 gitu. Nah, sekarang coba kalau mau pakai rumus biasa gimana? V sama dengan apa? V0 tambah AT. Terus 6 sama dengan 3 ditambah A kali 4. 3 sama dengan 4A, A sama dengan 3/4. Nah, terus apa? S sama dengan V0T tambah setengah. V0-nya 3, T-nya 4 ditambah setengah kali A-nya 3/4, T-nya 4 kuadrat. 12 ditambah 6. Berapa? Nah, kan sama. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak Ibu kita lihat misalnya gini. Satu benda bergerak misalnya dengan 10 meter per detik. Kemudian diperlambat dengan 2 meter per detik kuadrat. Akhirnya benda itu berhenti. Nah, pertanyaannya, berapa detik dia berhenti? 5 detik, oke. Berapa jauh dia yang menempuh jarak? Kan waktunya 5 detik. Jadi ingatkan kepada siswa, kalau dia mula-mula dengan 10 meter per detik, maka dalam waktu 5 detik menempuh jarak 50. Kalau 0, dia 0 kan? Tapi karena dia diperlambat secara beraturan, maka jarak yang ditempuh itu antara berapa? 50 dan 0, tengah-tengahnya berapa? Apa? Nah. Sekarang kalau kita misal lihat, benda dilempar ke atas dengan 40 meter per detik. Dia diperlambat dengan 10 meter per detik kuadrat. Berapa detik dia mencapai titik tertinggi? Berapa? 4 detik. Berapa tinggi titik tertingginya?
Berapa? Berapa? 80. Ya. Kenapa 80? Karena kalau dengan 40 terus saja 4 detik berapa? 160 kan? Terus kalau di atas 0, 0 terus kan? Jadi jaraknya antara 0 dan 160. Kenapa harus tengah-tengahnya? Karena dia bergerak lurus, berubah beraturan. Itu kuncinya. Jadi 80 meter. Satu benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal katakan 100 meter per detik. Berapa tinggi maksimumnya? 100 meter per detik, tinggi maksimumnya, waktunya 10 detik, tingginya 500 langsung kan? Ya, gampang ya. Kan? Ya. Nah, sekarang coba lihat gerak peluru yang tadi. Nah, ini. Waktunya untuk mencapai tinggi maksimum 4 detik. Ya kan? Kan kecepatan yang vertikalnya tadi 40 meter per detik. 80. Nah, langsung dapat kan? Jadi koordinatnya dia adalah berapa? 120,80. Nah, gitu. Ya, jadi soal nanti sekarang kita mau variasiin. Soal seperti apapun coba kita lihat dan udah menjadi sangat mudah. Oke, sekarang kita lihat. Misalnya begini. Coba satu gerak parabola lagi. Nanti kita variasiin macam-macam soalnya. Kita yang pakai angka dulu. Ini anggap 60 meter per detik. Kemudian sini 20 meter per detik. Berapa koordinat titik maksimum? X-nya berapa dulu? X-nya berapa? X ini ya, X-nya. Wah. Enggak, Y-nya berapa? 180, X-nya? Nah, kan gampang. Ya. Jadi enggak lagi anak-anak hafal rumus yang panjang gitu. Y sama dengan V0 Y min setengah GT kuadrat, enggak perlu lagi. Dan diketahui sudut elevasinya berarti kita mencari V0 Y-nya, gitu. Iya, gampang ya. Oke, sekarang coba kita mulai dengan sudut elevasi sekarang. Kalau misalnya diketahui ada suatu benda bergerak sini dengan sudut theta di mana sin theta adalah 0, misalnya 4/5 cos theta sama dengan 3/5. Nah, kecepatannya itu 100. Nah, sekarang berarti logika kita apa? Pecah dulu di sini kan? Berapa X-nya, berapa VY-nya? Berapa? 60. Ini 80. Jadi berapa koordinatnya? Berapa? 240. Berapa? 240 yang mana? Ya, waktunya berapa detik? 8 kali 60. Berapa? Ya, 480 terus berapa? 320. Nah, kan gitu. Ya. Banyak orang bilang, "Oh, ini mah buat bimbingan belajar, buat bimbingan tes." Enggak. Ini nanti malah jawabannya kita harus pakai kata-kata. Ntar kita latihan jawab pakai kata-kata gitu. Lebih enak. Anak-anak itu lebih seneng pakai logika gini. Lebih gampang pakai kata-kata, lebih enak. Nah, cara menjawab pakai kata-kata. Berapa koordinat titik tertinggi dari sebuah peluru yang ditembakkan seperti pada gambar ini? Di sini sinus theta 4/5 artinya kecepatan arah vertikal adalah 4/5 dari kecepatan 100 meter per detik, yaitu 4/5 kali 100 meter per detik. Ya, sama dengan 80 meter per detik. Kosinus theta 3/5 artinya kecepatan arah mendatar adalah 3/5 dari 100 meter per detik, yaitu 60 meter per detik. Waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Kecepatan arah vertikal diganggu oleh gravitasi. Kecepatannya diambil setiap detiknya 10 meter per detik. Karena awalnya 80 meter per detik, maka kecepatan arah vertikal akan habis dalam waktu 80 dibagi 10 sama dengan 8 detik.
Artinya, peluru akan mencapai titik tertinggi atau kecepatan vertikalnya 0 dalam waktu 8 detik. Tinggi maksimum. Pada arah vertikal, kecepatannya berubah dari 80 meter per detik menjadi 0 meter per detik dalam waktu 8 detik. Karena itu, maka jarak yang ditempuh dapat diperkirakan antara 80 kali 8 sama dengan 640 meter dan 0 meter. Namun, karena kecepatannya berubah secara beraturan, maka jarak yang ditempuh adalah tengah-tengah antara 640 dan 0, yaitu 640 tambah 0 bagi 2, sama dengan 320 meter. Jarak mendatar. Pada arah mendatar, kecepatan benda tidak berubah, yaitu 60 meter per detik. Artinya, dalam 1 detik, benda menempuh jarak 60 meter. Karena waktunya 8 detik, maka benda akan menempuh jarak mendatar sebesar 60 kali 8 sama dengan 480 meter. Jadi koordinat titik tertinggi adalah 480,320 meter. Sekarang coba ya kita lihat. Kalau misalnya kita mau cari ini theta, ini V0. Berarti yang ini tadi apa? V0 apa? Sin theta, ini apa? V0 cos theta. Sekarang T maksimum. Berapa T waktu untuk mencapai titik tinggi maksimum? Nah, logikanya apa? Dia kan punya apa? V0 sin kan? 1 detik diambil G, betul nggak? 2 detik diambil 2G kan? Nah, 3 detik 3G, kalau berarti tinggi maksimum dalam waktu berapa? V0 sin tetanya dibagi apa? Oke, nah dapat kan? Ya. Jadi dalam bentuk variabel pun jadi gampang gitu. Nah, ini apa? Jauh lebih simpel. Nah, terus X-nya berapa X-nya? Nah, dia V0 cos kan? 1 detik menempuh jarak V0 cos, 2 detik 2 V0 cos, betul nggak? 3 detik 3 V0 cos. T maksimum berarti T maksimum kali V0 cos, betul nggak? Jadi X-nya sini adalah X berapa? V0 cos theta dikali apa? V0 sin theta per G. Jadi V0 kuadrat sin theta cos theta per G. Berapa R jangkauannya? 2 kalinya kan? Jadi V0 kuadrat 2 sin theta cos theta dibagi G. Nah, gitu. Ya. V0-nya V0 kuadrat kan? Ya. Nah. Jadi mau cari tinggi maksimum berapa? Coba H maksimum. H maksimum apa? Nah, H maksimum adalah kalau dia dengan V0 sin theta terus dalam waktu T detik adalah V0 sin theta kali T maksimum kan? Di atas ini 0, betul nggak? Jadi jaraknya antara 0 dan V0 sin theta kali T maksimum. Berapa? Jadi V0 sin theta dikali T maksimum. V0 sin theta dibagi G, terus tambahin 0 bagi 2 kan? Jadi langsung bagi 2. Nah, ini H maksimum. Ada benda dijatuhkan. Dijatuhkan dengan tanpa kecepatan awal, jadi jatuh bebas. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh setelah 3 detik? Jadi apa? Dia jatuh bebas gitu dari suatu tepi, misalnya tebing gitu ya. Dalam 3 detik itu berapa jarak yang ditempuh? Nah, sekarang logikanya dulu. Dia itu jatuh dipercepat kan? Dengan apa? 10 meter per detik kuadrat, betul nggak? Artinya apa? Kecepatannya 1 detik bertambah 10. Nah, dalam 3 detik kecepatannya jadi berapa? Karena kan nambah 10, 10, 10 jadi 30. Berarti kecepatan di sini 30. Nah, kecepatan di sini 0 kan? Nah, dalam waktu 3 detik. Jadi berapa jarak yang ditempuh? 45. Ya kan, kalau 0 terus ya 0, betul nggak? Kalau dengan 30 meter per detik terus 90 meter. Berarti jarak yang ditempuh itu karena dia bergerak lurus beraturan hanya adalah 90 bagi
2. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu perhatiin mau gerak jatuh, mau dilempar ke atas atau apa, nggak ada bedanya. Nah, sekarang kalau benda itu dijatuhkan dengan kecepatan awal 20 meter per detik, berapa jarak yang ditempuh setelah 5 detik? Hanya berapa? Dari mana 225? Kita lihat dulu. Dia 20 meter per detik. Kan dia dipercepat dengan berapa? Nah, jadi 1 detik nambah kecepatannya 10. Nambahnya. Nah, sekarang 5 detik nambahnya berapa? 50. Mula-mula dia punya 20. Jadi sekarang 70. Nah, berarti jarak yang ditempuh itu antara berapa? Kalau dengan 20 terus 100. Kalau dengan 70 terus 350 bagi 2. Nah, gitu. Kalau misalnya dia mula-mula bendanya bergerak dengan V0, dia dipercepat dengan A meter per detik kuadrat. Berarti 1 detik nambah kecepatannya A, 2 detik 2A, T detik TA. Berarti kecepatan sekarang berapa? V0 berapa? V0 tambah TA kan? Nah, pertanyaan S-nya berapa? Coba Bapak Ibu hitung. S-nya berapa? Jadi jaraknya antara apa? V0T plus V0 tambah AT dibagi kali T bagi 2 kan? Berapa coba hitung? Ya? Nah, dapatkan rumusnya. Nah, V0T tambah setengah. Nah, kan dapat rumusnya. Benda dipercepat dengan awalnya V0. Terus kan dia dapat gravitasi G, betul nggak ya? Nah, ini. Nah, sekarang sampai titik tertinggi sini. Jadi, kalau dalam waktu T, nggak titik tertinggi, dalam waktu T aja. Pertama lihat dulu V-nya berapa. Mula-mula V0. G meter per detik kuadrat. Berarti 1 detik diambil G, betul nggak? 2 detik diambil 2G, 3 detik diambil 3G, T detik diambil TG. Berarti kecepatan sekarang berapa dia? Karena diambil TG maka V0 dikurang TG kan? Ya. Jadi kecepatan dia sekarang adalah V0 min GT. Nah, berapa tingginya? Coba Bapak Ibu hitung. Jadi Y-nya berapa? Hah? Ya, jadi berapa? V0 kali T min. Nah, kan ada tanda minusnya, jadi tahu kenapa minus gitu. Ya, jadi rumus-rumus semua dapat kan? Nah, sekarang coba kalau misalnya gerakannya parabola. Ini V0 sin theta. Ini V0 cos theta. Berapa Y-nya? Kalau ini ada percepatan Y dalam waktu T detik. Misal T detik dia sampai ke sini. Ini Y-nya. Y berapa dalam waktu T detik? Berarti lihat dulu kecepatan vertikal dia sesudah T detik kan? Kan awalnya V0 sin theta, betul nggak? Terus dia diambilin sama G. 1 detik diambil G, 2 detik 2G kan? 3 detik 3G, maka kecepatan Y-nya di sini berapa? VY-nya apa? V0 sin theta dikurang apa? GT. VY-nya kan? Nah, kalau VY-nya V0 sin theta min GT berapa Y-nya? Yang arah Y-nya. Kan awalnya V0 sin theta kan? V0 sin theta apa? V0 sin theta kali apa? T min setengah. Ya. Jadi anak nggak usah ngafalin rumus banyak, satu aja. Jadi semua nanti mau gerakan ke atas, ke samping, apa, diperlambat, dipercepat sama semua. Coba sekarang kita lihat tadi berapa? Ini berapa detik? 5 detik. Jadi berapa ininya? 125 kan? Terus dari sini 0, kecepatan di sini 20 kan? Berarti di sini berapa? 2 detik ya. Jadi jaraknya berapa? 20 kan? Berarti sini
gitu. Ya, betul. Nggak susah, emang enak kalau belajar apa? Iya, kalau logikanya ngerti, soal tuh jadi gampang sekali. Nggak lagi pakai rumus, harus pakai pusing-pusing gitu. Nah. Ada benda mula-mula dengan 30 meter per detik. Kemudian diperlambat menjadi 10 meter per detik dalam waktu 5 detik. Lalu di sini dia diperlambat lagi selama 2 detik dan dia berhenti. Nah, pertanyaannya berapa jarak tempuh di sini? Kalau pakai yang biasa rumus panjang pasti. Kalau ini pakai logika kita gampang. Jarak totalnya. Jadi jarak total yang ditempuh oleh benda itu sampai dia berhenti. Jadi dia 2 kali ini teratur dia. Jadi diperlambat secara teratur, ini diperlambat juga secara teratur. Tapi percepatannya pasti beda. Ya. 110. Betul, yang pertama dulu, lintasan pertamanya berapa? Lintasan pertama kan 100, betul nggak? Karena kan kalau 30 terus 150, kalau 10 terus 50. Berarti jaraknya itu antara 150 dan 150, tengah-tengahnya. Berarti 100. Kemudian berikut, antara 20 dan 0, 10. Jadi jarak yang ditempuh 110 meter. Ya kan? Ya, betul? Jadi yang ini 100, yang ini 10. Nah, gitu. Ada benda ditembakkan mendatar. Tembakan mendatar dengan kecepatan 100 meter per detik. Nah, dia jatuh setelah misal 5 detik. Pertanyaannya berapa ketinggiannya ini? Dan berapa jarak ini? Y berapa, X-nya berapa? Jadi jatuhnya 5 detik. Nah, dia kecepatannya mendatar. Berarti kecepatan vertikalnya berapa? 0. Nah, jadi sekarang X-nya berapa, Y-nya berapa? Berapa? Y-nya 125, X-nya 500. Ya, jelas? Dia kan VY-nya awalnya kecepatan arah Y-nya berapa? 0. Terus gravitasi ngasihin terus. 1 detik kasih 10. Berarti kecepatan di sini arah Y-nya berapa? Jadi 50. Nah, awalnya 0. Betul nggak? 0 dan 50, waktunya 5 detik. Kalau 0 terus 0, kalau 50 terus 250. Jadi jaraknya antara 0 dan 250. Berarti 125 meter. Yang arah X nggak ada yang gangguin. Kalau nggak ada yang gangguin, berarti 1 detiknya 100 meter. 5 detik 500 meter.